Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis ya. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait situasi ekonomi Indonesia saat ini ya. Pada beberapa hari yang lalu, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto itu mengatakan bahwa perekonomian kita itu baik-baik saja. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Yang pertama adalah soal angka pertumbuhan, di mana angka pertumbuhan 5,03%. Nah, itu dianggap baik. Dianggap baik kenapa? Karena satu, jika dibandingkan dengan negara lain, maka perekonomian kita tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan dunia. Itu yang kedua, memang bergeraknya perekonomian kita itu di angka 5% ya. Selalu di angka itu, tidak pernah terlalu jatuh dan juga tidak pernah terlalu jauh gitu ya. Tidak terlalu jatuh maksudnya misal sampai 3% tidak ya, tetapi juga tidak bisa bergerak lebih daripada itu ya. Lagi-lagi harus diakui bahwa terminologi 5,0% itu disebut stabil oleh pemerintah, tetapi oleh para pengkritik ekonomi itu justru disebut sebagai stagnasi atau mandek ya. Nah, kemudian ya, pemerintahan Pak Prabowo itu kan menargetkan di tahun 2029 atau di akhir masa pemerintahannya itu ingin kenaikannya adalah 8%. Tentu ada selisih yang cukup besar ya. Padahal seperti dikatakan oleh Albert Francis Pakan dari kepala ekonom ADB ya, Asian Development Bank, bahwa ya angka kisarannya masih seperti itu. Masih di angka 5% ya. Kemudian selain data pertumbuhan ekonomi, Pak Prabowo juga menyampaikan satu data lagi, yaitu tentang inflasi ya. Dikatakan bahwa inflasi itu 2%. Kalau kita bicara inflasi 2%, justru kekhawatirannya adalah inflasi itu kan kenaikan harga secara umum terus-menerus ya. Biasanya salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi itu adalah banyaknya pembelian ya. Ketika masyarakat rajin belanja spending istilahnya ya, nah maka ya inflasi akan naik. Tetapi itu berarti ya ada proses ya, berarti masyarakat memang punya uang. Nah, ketika terjadi katakanlah inflasi 2%, berarti kan kecenderungannya itu adalah deflasi. Harga memang murah, tetapi apakah murah ini memang bisa dibeli oleh masyarakat, artinya masyarakat punya uang dan bisa membelinya, atau justru yang kedua, masyarakat harga dan barang dan jasa itu murah karena memang masyarakat tidak punya uang sehingga tidak bisa membeli. Nah, secara tidak langsung sebetulnya pemerintah kita itu harus mengakui bahwa memang terjadi tren penurunan daya beli. Nah, seperti di video kemarin gitu kan, tentang 8 kebijakan yang dibuat oleh Pak Prabowo, nah itu menunjukkan bahwa daya beli memang menjadi masalah, dan itu yang coba oleh pemerintah ditingkatkan supaya daya beli ini meningkat. Ada 8 kebijakan, boleh ditonton di video ya di channel ini. Bagaimana sih 8 kebijakan yang diharapkan di kuartal pertama 2025 ini bisa membuat daya beli meningkat ya. Nah, kemudian perlu disampaikan juga bahwa selain tercermin dari adanya kebijakan untuk meningkatkan daya beli, pengakuan pemerintah adanya penurunan daya beli itu juga tercermin dalam atau diakui oleh salah satu tokoh ya, salah satu pejabat pemerintahan, dalam hal ini adalah Luhut Binsar Panjaitan yang bertindak sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya. Nah, Pak Luhut sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia ya pada Rabu 19 Februari 2025 itu jelas mengakui bahwa daya beli masyarakat melemah, terutama kelas menengah ya. Oke, dalam paparannya Luhut mengatakan pasca pandemi COVID-19 sebanyak 9,4 juta warga kelas menengah turun kasta ke kelas menuju menengah, rentan miskin hingga kelompok miskin. Jadi ada 9,4 juta kata Pak Luhut itu yang dari tadinya menengah turun menjadi rentan miskin, yang rentan miskin itu turun menjadi kelompok miskin ya. Jadi terjadi penurunan ya, angkanya cukup besar, 9,4 juta. Nah, betul,
daya beli menurun. Kalau Anda lihat slide ini ada penurunan kita lihat, dan ini tugas kita ramai-ramai untuk tadi kita memperbaiki. Itu disampaikan oleh Pak Luhut dalam acara Kumparan The Economics Insight 2025 Rabu 19 Februari ya. Nah, namun Luhut mengatakan kondisi Indonesia saat ini masih cukup baik. Nah, ini selalu ya istilah atau bahasa yang digunakan, terminologi yang digunakan pemerintah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 yang mencapai 5%. Lagi-lagi ya dikatakan baik itu ketika ya level pertumbuhan ekonominya itu 5%. Ia yakin dengan perbaikan penggunaan digital dan incremental capital output ratio atau ICOR ya, yang terus ditekan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melejit gitu. Kita berharap gradually naik mungkin dari 5,2 sampai 5,5% dan seterusnya. Dan ini saya kira saya optimis melihat ini. Sekali lagi kita harus kompak katanya. Nah, jadi ada incremental capital output ratio. Jadi ICOR ini biasanya digunakan untuk mengukur bagaimana perbandingan atau rasio itu yang dihasilkan oleh output yang dihasilkan oleh modal itu. Jadi berapa nih biaya yang nanti dikeluarkan, apakah semakin mahal atau semakin murah. Salah satunya infrastruktur itu adalah digunakan ya untuk mengurangi ICOR ya, incremental capital output ratio. Jadi kalau ICOR-nya semakin kecil berarti terjadi perbaikan ekonomi. Nah, sebaliknya ketika ICOR-nya masih tinggi berarti tidak terjadi perbaikan ekonomi. Harga-harga masih sangat mahal ya, seperti itu. Menurutnya memang Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan di berbagai sisi. Namun kekurangan tak hanya dimiliki Indonesia, tapi juga negara lain termasuk Amerika Serikat. Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah. Di mana aja bermasalah katanya. Nah, jadi ketika Pak Luhut mendengar bahwa daya beli menurun, kemudian dikritiklah itu bahwa pemerintah gagal menciptakan daya beli yang bagus, ya lapangan kerja sulit. Nah, Pak Luhut malah membandingkan dengan kondisi di negara lain termasuk dalam hal ini Amerika, bahwa di Amerika Serikat pun hal ini menjadi masalah ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita lihat, bisa kita analisa dari hal ini? Ya pertama tadi ya, bahwa fenomena penurunan daya beli itu memang terjadi. Bahkan bisa jadi bukan daya beli itu menurun tetapi anjlok tadi ya. Dan ketika pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan daya beli, itu merupakan salah satu bukti baik secara tidak langsung ya bahwa mereka pun dalam hal ini pemerintah mengakui adanya penurunan daya beli. Bahkan Pak Luhut kan mengatakan ya, pasca Covid ada 9,4 juta itu turun, terutama dari kelas menengah, itu turun kasta ya, dari kelas menengah ke rentan miskin, dan yang rentan miskin itu menjadi kelompok miskin. Angka 9,4 juta itu tentu bukan angka yang kecil ya. Nah, oleh karena itu pemerintah memang harus fokus bagaimana cara membenahi daya beli ini. Kalau kita lihat 8 program yang disiapkan oleh Pak Prabowo yang kemarin, itu sebagian besar lebih pada mendorong konsumsi ya. Mendorong konsumsi. Artinya bantuannya itu sifatnya itu berupa kayak bantuan, kemudian hal-hal yang memang secara langsung itu bisa mempengaruhi. Kan begini, kalau kita tarik ya, biasanya dalam makroekonomi itu ketika terjadi penurunan daya beli, nah ini dasar teorinya pilihannya, itu ada dua kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Kebijakan yang pertama adalah dengan mengurangi beban pajak ya, mengurangi beban pajak. Ini daya beli masyarakat rendah nih, jadi masyarakat itu sulit berbelanja karena nggak punya uang, pasar sepi, nah itu terjadi penurunan daya beli. Nah, solusi yang ditawarkan pemerintah itu ada dua. Yang pertama tadi penurunan pajak. Kenapa pajak yang diturunkan? Ketika pajak diturunkan gitu ya, otomatis beban perusahaan akan berkurang. Kalau beban perusahaan berkurang, diharapkan tidak terjadi yang namanya PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Nah,
beban berkurang, ya berarti perusahaan bisa mempertahankan karyawan-karyawan yang ada gitu ya. Padahal bisnis sedang sepi. Nah, jadi bisnis yang sepi itu biasanya mendorong perusahaan untuk memecat atau memberhentikan karyawannya karena untuk mengurangi beban ya. Nah, agar tidak terjadi pengangguran, artinya karyawan tidak dipecat, maka pemerintah membuat kebijakan yaitu menurunkan pajak. Itu ya levelnya. Tujuannya apa? Supaya karyawan tetap bisa bekerja dan bisnis itu bisa tetap hidup karena beban perusahaan terkurangi. Artinya jika ada biasanya dana untuk pajak bisa digunakan untuk operasional, bisa digunakan untuk bisnis tersebut ya. Itu caranya. Nah, kalau cara ini yang ditempuh, ada spekulasi, memang ada resiko. Artinya benarkah atau pastikah ketika pajak dikurangi otomatis gitu ya, ini pajak dikurangi, ini perusahaan sepi. Nah, apakah otomatis karyawan tidak dikurangi, atau jangan-jangan justru ketika pajak dikurangi karyawan tetap dikurangi? Kenapa pajak dikurangi kemudian karyawan tetap dikurangi? Tujuannya supaya uang untuk membayar pajak itu disimpan untuk bertahan perusahaan tersebut. Itu jadi ketika daya beli menurun, kalau pemerintah mengambil kebijakan ini, nah itu biasanya ada resiko yang cukup besar ya. Makanya pemerintah biasanya mengambil kebijakan yang kedua ketika terjadi penurunan daya beli. Apa itu? Yaitu memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Kalau masyarakat diberi bantuan langsung, maka masyarakat bisa langsung berbelanja. Kalau masyarakat bisa langsung berbelanja, maka perusahaan akan kembali memperoleh keuntungan gitu ya. Dan akhirnya dari keuntungan itu mereka bisa membayar pajak. Sehingga, dan ini yang paling populer, ini yang paling sering terjadi atau biasanya dipakai oleh pemerintah. Sehingga ketika terjadi jual beli kan, bukan mengurangi pajak yang dilakukan, tetapi biasanya memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Tetapi baik pilihan pertama atau pilihan kedua, lagi-lagi harus dikatakan ini adalah bukan jalan terbaik ya, tapi hanyalah obat sementara. Karena faktanya ketika uang bantuan itu habis dibelanjakan, maka tetap daya beli kembali menurun dan tidak stabil. Nah, artinya memang diperlukan strategi baru untuk meningkatkan daya beli secara konstan dan berkesinambungan. Ya, oke. Itu saja analisa dari saya. Jadi bisa disimpulkan bahwa daya beli kita memang menurun dan itu diakui oleh pemerintah gitu ya. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama 8 kebijakan seperti yang bisa dilihat di video sebelumnya, itu memang menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa mengatasi ini secara menyeluruh ya, hanya bisa memberikan semacam obat sementara ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada itu hanyalah obat sementara, artinya ketika habis masa obatnya, katakanlah ketika bantuan habis misalnya, ya sudah, maka tetap terjadi penurunan daya beli. Oke, menurut teman-teman seperti apa tuh solusi yang terbaik? Silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.